Jumpa lagi di Ribut TV bersama saya Dedi dan Saya Chris. kali ini kita ada tempat yang berbeda ya. Mhm. Sorry, berhubung saya masih di masih di karantina habis pulang Heeh. dari Hawaii kemarin dan karena banyak dari kalian yang masih minta video saat ini kita lanjutin. Ini Yes. adalah rekomendasi smartphone akhir tahun 2021 dan kali ini untuk rentang harga 3 sampai 5 juta rupiah. Oke, sekarang kita mulai bahas smartphone andalan kami, kesukaan kami untuk akhir tahun 2021 dari rentang 3 sampai 5 juta rupiah. Oke, ini kayaknya kita mesti ada disclaimer dulu ya sebelum mulai ya. Iya. Seperti biasa, disclaimer yang pertama itu daftar smartphone ini adalah smartphone yang masih ada barunya sampai saat video ini dibuat. Kita nggak Yes. rekomen barang second. Semua smartphone yang ada di sini adalah yang resmi masuk ke Indonesia atau diimpor langsung oleh perwakilan Indonesianya. Kita nggak rekomen barang-barang black market. Yang penting nih, harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Survei kita rangkum sampai akhir November 2021. Ada sebagian sih di awal Desember. Jadi Lalu? mungkin setelah video ini tayang mungkin aja ada smartphone baru lagi gitu. Jadi jangan Mungkin banget, heran. mungkin banget. Heeh. Terus kalau ada smartphone yang nggak ada di sini itu bisa jadi ada 2 arti ya. Yang pertama mungkin memang kami lupa gitu. Yang kedua ya memang menurut kami kurang menarik gitu. Gitu aja sih. Terus yang penting juga daftar berikut ini bukan ranking ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita sebut bukan berarti dia juaranya. Perlu diingat Dan yang tuh. terakhir itu bukan berarti dia yang kalah, bukan. Yes. Mhm. Kita aja Terus juga suka-sukanya ngurut. yes. Terus perlu diingat juga nggak ada smartphone yang sempurna buat semua orang. Kalian harus Iya. menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Terus yang Iya. terakhir nih, biar nggak banyak Paling penting. paling penting nggak banyak perdebatan di kolom komentar gitu. Rekomendasi ini adalah versi kami. Jangan Iya. menjadikan rekomendasi kami ini patokan absolut atau patokan yang paling benar. Pada akhirnya kalian juga kan yang berhak menentukan gitu. Kalau kalian suka, ya Yuk. terserah gitu, nggak apa-apa. Betul. Nah, di sini kita akan bagi dengan apa yang kita rekomendasikan yang paling kita suka dan apa ada lagi yang kita bilang worth mentioning yang layak juga untuk disebutkan di sini. Kita mulai dulu dari yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, apa sih yang dicari di 3 sampai 5 juta? Ini soalnya kelas harga berdarah juga, selain 5 sampai 7 itu ya berdarah juga. 3 sampai 5 juta ini mungkin salah satu kelas yang paling banyak diminati di Indonesia. Betul. Ya, ini agak aneh. Indonesia tuh bukan peminatnya kalau berdasarkan survei kami itu bukan 1 sampai 2 ya. Tapi justru antara 2 sampai 5 itu yang paling banyak nih sebetulnya ya. Yes. Kelas ini mungkin akan membingungkan buat banyak di antara kalian. Di mana di kelas ini sudah mulai ada 5G, masih ada 5G, masih ada 5G di kelas ini. Tapi smartphone 4G juga masih menarik di kelas yang satu ini. 5G bonus lah ya kalau di harga segini. Iya. Dan untuk prosesor atau SoC atau chipset itu bisa beragam banget di kelas yang satu ini. Betul. Jadi ini adalah kelas di mana kompromi itu harus benar-benar dipikirin. Dan ingat ya, teman kalian nggak salah kalau ada yang milih kamera atau ada yang milih prosesor doang atau ada yang milih 5G doang, nggak ada yang salah. Preferensi masing-masing, nggak usah didebat gitu ya. Dan pilihannya banyak banget dan tahun ini mungkin tahun paling seru nih buat kelas harga ini ya. Yes. Dan perhatikan nanti kelas harganya juga harus lihat ya, ada yang mepet atas, ada yang mepet bawah. Oke, kita mulai dari yang pertama aja. Yang pertama ada, ini favorit banyak orang nih ya. Masih ada di kelas harga 3 sampai 5 juta, yaitu adalah Poco F3. Poco Ini F3 variannya gitu. tapi ya, variannya. Nah, komprominya ada di storage nih. Ini 6128 soalnya ya. Satu kompromi storage 6128, dia 128 GB dan harganya itu 4.999.000. Masih masuk range ini ya. Masuk range tapi mepet gitu masuknya ya. Iya. Nah, SoC jelas nomor 1 ya. Ini Snapdragon 870. Yes. Ya kan? Kita bilang bahwa ini pembunuh flagship killer. Iya. Jadi flagship killer dibunuh sama dia. Ya, terus stereo speaker ada, IP53 ada, bodinya tipis, keren gitu ya, layarnya AMOLED 120 Hz, 5G bisa. Selain Telkomsel. 40 Telkomsel yang pertama belum, ya. Kita nggak tahu nanti berubah atau nggak N40-nya. Ini sedikit kode. Iya. Terus yang gue salut juga di harga segini tuh dia ngasih haptic feedback yang terbaik sih. Kalau Xiaomi ini udah mulai jago ya ngasih vibration motor yang bagus di kelas harga segini nih. Nah, itu penting banget. Jadi rasanya enak banget. Pertimbangannya adalah apa tuh? Yang pertama tadi itu udah disebut di awal tuh storage. Apakah kalian cukup 128 GB? Karena dia nggak ada slot micro SD. Ya?
Iya, Heeh, jadi pasti itu kalau itu cukup atau enggak 128. Kalau emang cukup ya udah gitu. oke. Itu yang paling penting sih. Terus ya performa ya di sini mah udah yang paling gila ini mah kalau di kelas Iya, harga segini. betul. Jadi walaupun ada apa namanya, kestabilannya agak sedikit kurang tapi tetap aja ini paling kenceng di sini. Terus Iya, juga kalau buat main kamera PUBG sih terbang PUBG-nya. iya, kamera kamera standar aja sih. Termasuk bagus tapi jangan ngarep yang luar biasa dahsyat gitu. Lumayan Iya, aja gitu. Terus juga heeh, nggak ada headphone jack, terus ini juga nggak mungkin ada headphone jack, iya. banyak jadi deal breaker untuk banyak orang juga yaitu iklan. Nah Terus terus, pertimbangan lainnya ini iya, selisih sekitar 500 ribuan dengan yang varian 8256. Jadi iya, nah, pertimbangannya itu deh, apakah kalian emang mentok pertimbangannya banget mau naik ke 256 nggak terlalu jauh, ya. Kemudian yang kedua adalah sama kesukaan kita juga nih, Realme Realme GT GT Master? Master Edition. Yes. Lagi-lagi ini benda keren banget, cuma again ini 8128, jadi Iya, 128 giga storage ya, mhm, sayangnya ada di situ. Desain keren juara. banget yang Desainnya abu-abu. juara sih buat gue sih di sini. Itu juara banget buat yang abu-abu. Udah gitu dia Snapdragon 778G, ini Mhm, salah satu SoC kesukaan kita juga nih, karena yes, konsisten, stabil banget, performance-nya tinggi ya, dan adem. performance super super stabil dan adem, nggak usah pusing-pusing, "Aduh mau pakai cooling apa," Nggak nggak usah. penting nggak penting, pakai aja, udah pakai aja, gitu ya. Betul, 5G i lengkap parah, semuanya nyambung, kita udah coba sendiri, betul. NFC jelas Iya, tentu ada ada. gitu, masih punya headphone jack, haptic feedback-nya oke juga, charging kenceng di sini. Yes, charging-nya Kenceng, juga kenceng. charging kenceng di sini ya. Pertimbangannya apa? Speaker-nya Speaker mono, paling, speaker mono, speaker heeh. mono, iya. Kamera mau dibilang biasa aja, fiturnya lengkap juga sih, fiturnya Kalau lengkap ya. masuk kelas harga segini udah lumayan. Udah oke kalau di kelas I harga segini sebetulnya dia ya. iya, Baterai mungkin agak kecil, nggak mhm. hebat-hebat amat baterainya, Baterai cuma agak 4 kecil ribuan ya. memang. Iya, heeh. Terus ya lagi-lagi sama kayak tadi, harganya nanggung. Iya, beda sekitar Nambah 300 dikit ribuan deh ya. naik ke kelas atasnya. Naik Betul, kelas atasnya dan ya lebih asik gitu ya. mhm, Kelemahannya ada di harga, harganya tinggi untuk 3 sampai 5 juta. Sama dengan yang F3 tadi. mhm. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya Oh balik lagi ini, ke Poco Poco lagi. lagi. Poco X3 Pro. Yes, dia kan ada 2 varian tuh, kita cuma rekomen 1 Ya, ya. 8256 sama 618. Nah, Heeh, berhubung dua-duanya masuk dalam kelas harga segini, lupakanlah yang 6128. Kita bicara yang setuju 8256 aja. setuju, Karena beda harganya cuma 500.000. mhm, Lagi-lagi yes. 500.000 tapi ya beda storage-nya jauh banget 256 sama 128. Ambil Umur aja yang pemakaian 8256, ya kan? umur pemakaian kalian juga bisa sampai panjang gitu, kalau storage-nya gede. Iya, karena Snapdragon 860, ini Yes, 855 sih pada dasarnya ya, ini 855. Cuma tetap aja seri 800 seri 800 enak. ini Speaker perusak stereo pasar ya? Iya, stereo rusak, apa? ini rusak banget, ini rusak sampai sekarang ini masih rusak dengan dia. Speaker stereo, layar ya oke lah IPS, tapi 120 Hz udah kekinian. Kamera oke, Walaupun cuma 48 megapiksel ya, kan ada yang bilang, "Ya cuma 48, tapi ISP-nya flagship." Mohon maaf nih. nggak penting. Iya, Mau ditaruh 12, 16 saya terima, nggak apa-apa. yes, Gitu. ISP-nya beda Hidup, di semua ya kan? resolusi sampai 4K 30. Ini biasanya terjadi di kelas harga segini adalah smartphone-smartphone lain banyak yang stabilizer-nya ada kompromi di sini nih. Di resolusi Ya, ada tertentu nggak kompromi. ada stabilizer. Ini nggak ada kompromi. Kalau di Ya, Poco lengkap. ya. Baterainya juga tergolong besar di sini. Yes, NFC udah ada, haptic feedback juga kekinian. Ada IP53 juga di sini. Kayaknya perfect kalau kalian belum belum. pegang barangnya. Ya, Karena pertimbangannya adalah satu desain, ya, jelas ya. Desainnya ya sorry itu saya beda lah sama yang dua tadi beda banget. Berat, besar, ya. yes, Dan lagi ini Poco, jadi again iklan masih ada di sini. Dan yang mhm, mesti diingat banget ini 4G ya. Kalau yang iya, tadi dua yang pertama itu 5G. betul. Ini 4G. Mau diapain pun nggak bisa. Oh kata, wah 855 tuh bisa pasangin 5G. Nggak bisa. Yes, Kalau modemnya nggak dipasang nggak bisa. Ya udah nggak ada aja gitu ya. Cuman ya yang untungnya kan 5G sekarang akan membantu 4G yang ada sekarang. Jadi ya dalam 2 tahun ke depan masih oke lah harusnya. Masih oke. Dan setuju ini setuju. kencang. Ini Yes, yang penting sih. Ini kencang itu yang bikin bikin enak banget. Jadi kalau cari di 3,5 sampai 4 juta ya ini salah iya, satu pilihan yang terbaik buat kalian. iya. Cuma ya Buat mesti buat tahan-tahan. siapapun sih gue sih kalau ada orang nanya budget gue 3,5 sampai 4 juta. Ini adalah smartphone yang pertama nongol di kepala gue. Poco X3 Iya, Pro. ini yang pertama nongol. Cuma memang ada sedikit berkorban di ukuran Yes. ya, gitu, desain. Nah, lanjut ke yang berikutnya lagi. Ini juga Ada lucu sih, hampir Samsung ya? kelewat di kita nih. Iya. Hampir kelewat.
Cuma ada kebutuhan spesifik di sini, kita rasa Iya. ini spesial, ini Samsung Galaxy M51. Yes. Ya, 8128 8128. range-nya masih 4 jutaan sih sebetulnya ya, 4 jutaan nggak nyampe, 4,5 mungkin ya, 4 jutaan. Bahkan tadi, sempet gua cek di online store itu masih ada yang jual di bawah 4,5, malah ada yang jual 4,3 itu. Lumayan Nice. lumayan. Layar Super AMOLED, Ya 60 nih. Hz sih, tapi ya nggak apa-apa. Baterainya 7000 miliampere. Ini kenapa dia diambil ya. Snapdragon cuma 730G, biasa aja, walaupun Tetep bukan baterainya berarti lamban, tetap oke, ini tetap mhm, oke. Kamera, khas ini Samsung Samsung. banget, ini Samsung banget. Udah, kalau bicara kamera Samsung beda Ya level lah. udah, Kamera Samsung ketemu Snapdragon lagi, wah udah deh, udah. vi video bisa 4K UI depan belakang. Oh UI-nya ya, oke banget, One One UI? UI, ya kan. Terus ingat semua seri M itu umur, update-nya bisa sampai sekitar 3 tahun, A Mhm, dan M sekitar 3 tahun, berarti dia masih punya sekitar 2 tahunan lagi update-nya. Oke banget, itu minimum loh. mhm. NFC ada, kamera udah oke, triple slot, jadi ada micro Yes. SD. Jadi kalau prioritas kalian adalah baterai banget ya, ini akan jadi pilihan yang bagus. Mhm. Bahkan dia mungkin bisa jadi pilihan yang bagus kalau misalnya buat handphone kedua. Handphone Yes. pertama mungkin yang keren gitu, terus Mhm. butuh handphone kedua yang bisa jadi andalan, nggak usah jadi kan kalau handphone pertamanya udah mesti dipikirin baterainya, jangan sampai handphone kedua mesti dipikirin juga baterainya. Betul. Ribet hidupnya kan, gitu. Ini juga sih, apa namanya, ini Apa tuh? juga, nggak perlu kita jelasin ulang kenapa yang varian lebih baru nggak masuk. Itu aja sih. Oh, Kelebihan-kelebihan tadi itu udah cukup menjawab kok sebenarnya. iya nanggung, yang baru nanggung, mendingan kalian naik Yes. sekalian Mhm. ke seri A-nya, ya kan. Kalau Oke. nanya kenapa nggak M52-nya, ya kan, agak nanggung soalnya dia naik dikit lagi juga ada A52s 5G di S5G. situ. Mhm. Dan bedanya lumayan jauh sih, Betul. terlalu banyak bedanya, termasuk IP67-nya segala macam. Oke, Iya. kalau untuk kita balik lagi ke M51, ya pertimbangannya apa sih yang mesti dipikirin? Bobotnya, tapi again, baterai 7000 miliampere, apa yang kalian harapkan? Dan ini nggak berat-berat amat juga loh. Kalau lawan, X3 Pro ya mirip-mirip aja gitu, sebetulnya mirip-mirip aja. Terus isi box-nya nggak lengkap, ya jelas isi box-nya Kas miskin banget M-nya ya. Samsung. Screen protector nggak ada, apa segala itu ya. Beli harus online, karena Mhm. seri M, ya, resminya adanya online. Speaker mono jelas, dan satu yang agak kecewa, sebenarnya haptic feedback-nya nggak gitu bagus. Ini satu-satunya kita masukin haptic feedback-nya nggak bagus, tapi kita masukin atas nama baterai sih sebetulnya ya. Sayangnya di situ aja. Desain dan lainnya sih oke banget sih. Iya, Ya, ini jadi, M51 adalah pilihan kita kalau misalnya kalian butuh baterai baterai. yang oke banget. Nah, itu, pilihan utama dari kita. Yes. Selebihnya, nah, ini Honorable mungkin ada yang mau mention ya. protes nih, "Yang ini mana yang ini mana yang ini mana?" Entar dulu, sabar. Ini Yang tahu, kami udah rame nih tahu. tadi komen nih. Udah rame nih kalau nonton udah, mana ini mana?" Gitu. Oke, honorable mention yang pertama, buat kami ada Redmi Note Note 10 10 Pro, bahasa Pro. Inggris. Jadi ya ini yang 828 di harga 3,9. Mhm. Jadi kenapa ini masuk honorable mention ya jujur aja sih, agak kebanting sama Poco X3 Pro ya. Jujur Sisi aja ya. performa, ya. Iya. Tapi ya ini kalau misalnya emang kalian lebih nyari desain yang lebih mewah, terus misalnya kameranya dia lebih gede, sensor 108 megapiksel, terus apa namanya, dia udah pakai layar AMOLED, kalau Poco X3 Pro kan masih IPS, ini layarnya udah AMOLED. Ini masih bisa jadi Mhm. pertimbangan untuk kalian. Prosesornya sih Snapdragon 732G, tapi, kalau kalian ngincer performa jelas ini bukan opsi untuk kalian sih. Tapi untuk Oke, sebagian besar orang, 732G itu udah lebih dari cukup sih, udah cukup oke. kenceng. Terus ya dia punya NFC, punya IP53, ini salah satu, Redmi series yang paling banyak diminati sih memang. Terus yang perlu dipertimbangkan dari smartphone ini, pertama ya karena Redmi juga ya, iklan tetap masih ada. Mhm. Terus juga Iklan tetap ada. performa tadi bukan paling kenceng. Jadi kalau Oke. emang kalian ngincer game banget itu ya Poco X3 Pro, tapi kalau kalian ya 732G cukup juga nggak masalah. Terus juga buat kalian yang udah punya, kita sangat merekomendasikan untuk dipertahankan gitu, pakai aja dulu. Justru kita Mhm. pertimbangan terbesarnya ini adalah buat yang baru mau beli, itu mesti hati-hati banget. Iya, mesti Kar dipikir-pikirin dulu ya, dipikir-pikir dulu. karena perputaran produknya udah mulai masuk ke generasi berikutnya nih. Kalau kalian harus urgent banget beli sekarang, ya udah habis beli kalian merem, nikmatin aja HP-nya, jangan kayak, pantengin internet untuk HP yang baru, entar sakit hati. Kita udah peringatin duluan nih, jangan sampai sakit hati, "Yah baru beli, udah ada yang nongol baru lagi." Nah, biasanya kayak begitu Nah tuh. itu. Nah kemudian, yang berikutnya adalah yang pasti banyak orang nanya kenapa ini nggak masuk ke dalam yang utama, ini lucu sih, ini ada trio di sini ada 3 smartphone yang benar-benar mirip,
SoC-nya sama soalnya. Sama-sama pakai Dimensity 700, tiga-tiganya. Cuman brand-nya ada 3 beda-beda ya. Yang Yes. pertama ada brand-nya malah ada 4 ya sebetulnya ya. Lupa saya. Ada 4 ya. Jadi ada yang dari Samsung jelas Yes. dan Galaxy A22 5G ya. Mhm. Kemudian ada Realme 8 5G, kemudian ada Redmi Note 10 5G, 5G. lalu ada Poco M3 Pro 5G. Oke. Untuk Redmi Note 10 5G sama Poco M3 Pro 5G pada dasarnya ini 2 benda yang sama. Yes. Ada mau bedanya, casing aja bisa tukar-tukar. Iya. Ya. Tapi coba kita lihat apa masalahnya sih, kenapa kita nggak masukin ke sana. Entah kenapa 3 smartphone ini punya kelebihan yang sama dan punya kelemahan yang mirip sih sebetulnya. Ya sama-sama saling mengisi tapi sama-sama mirip aja, ada yang salahnya gitu. Oke, Samsung Galaxy A22 5G 8128 fine di harga segini oke, Dimensity 700 berarti kenceng. Ya. Di sini kalau buat main Genshin udah enak nih. Udah lumayan enak, apalagi dengan RAM 8GB ini udah enak. Dia udah punya triple slot SIM. Punya kamera ultra wide dari yang 4 atau 3 ini. Iya, Dia cuma doang yang punya kamera ultra wide, ya kan? Tapi sayangnya kualitas kameranya nggak hebat-hebat banget. Iya. Padahal kan udah Samsung. Heeh. Kualitas kameranya nggak hebat-hebat banget, itu yang pertama. Dan dia nggak punya NFC, agak aneh di sini. Yang Dia lain nggak tuh punya udah mulai NFC. pada NFC kok di atas 3 juta. Jadi rasanya kayak solusinya nggak ngepas aja di situ. Lalu Realme 8 5G. Banyak yang bilang katanya ini salah satu yang paling bagus di sini. Saya harus setuju. Memang ini salah satu yang solusinya paling asik di sini karena kamera, video, foto sama-sama lumayan stabil. Tapi ya tetap aja nggak ada di kelas kayak M51 gitu, nggak di situ kelasnya. Beda. Ya. Tapi performance-nya oke dengan si Dimensity 700, triple slot SIM card juga ya kan. Kameranya paling beres lah ya. Selfie juga 16 megapiksel, tapi again kamera utamanya nggak punya ultra wide. Iya. Ada harapan bahwa dia dapat kamera ultra wide di sini. Miss di situ. Kok gini ya? Dan kameranya juga walaupun kita bilang lumayan oke, tapi belum ngalahin ya, belum. Nggak sama-sama yang di atas tadi, beda. Iya. Terus ada Redmi Note 10 5G sama Poco M3 Pro 5G. Anggaplah nih sama nih variannya di memori dan storage ya. Iya. Dua-duanya. Lagi-lagi mirip, nggak punya kamera ultra wide di situ, ya nggak ada. Terus SIM card-nya hybrid di sini. Nah, untuk di ranah di atas 3 juta, 3 sampai 5 juta, yang 3 ini kalau kalian cari 5G dan performance ya, atau cari performance dari Dimensity 700, ini make sense. Cuma ada kemungkinan kalau cuma nyari itu doang, Poco M3 Pro di bawah 3 juta jadi menarik. Tapi itu nanti buat edisi berikutnya. Range harganya berbeda. Iya, itu berbeda. Dan ada yang sama dari keempat smartphone atau 3 smartphone, nggak tahu gue mau bilang itu Redmi sama Poco sama enggak. Jadi bingung 3 atau 4 gitu. Iya. Ya tapi dari semua ini ada satu yang sama sih, ada hal yang sama. Sama-sama bulky, gede, gitu kan. Sama-sama dagunya gede banget. Yes. Secara desain juga kayak kompakan semua gitu bentuknya. Kayak dibikin di satu pabrik yang sama atau enggak? Nah, betul, kayak yang bikin sama, cuma bedanya ada yang pakai notch, ada yang pakai kameranya pakai dot begitu ya, beda-beda ya. Cuman ya terlepas dari cutout kameranya, ini kayak dibikin di tempat yang sama gitu rasanya. Iya. Entah gimana, entah mereka punya ide sama atau gimana, itu aneh sih. Ya intinya ini smartphone dari trio ini. Iya. Dari trio ini smartphone 5G yang masih banyak komprominya ya, Det. Jadi terlalu kompromi terlalu banyak untuk yang ini. Nah, ya, jadi di 3 jutaan itu 5G terlalu banyak kompromi. Emang kalau 5G kayaknya harus di 4 hampir 5. Iya. Emang itu sih, 4 hampir 5. Oke, kita terus ada apa lagi? Oh, ada Infinix Zero X Pro. Ini apa ya? Lucu ya? Mixed emotion. Emosinya bergejolak di sini itu ya. Iya. Ada sisi bagusnya, ada sisi kemana gitu ya. Banyak yang ngetawain karena dia pakai Helio G95 di kelas harga segini, tapi mau ngomong apapun kameranya oke. Ini setup kamera terbaik di kelas harganya sih, jujur aja nih. Kalau ngomongin kameranya doang ya. Ultra wide autofocus, ada optical image stabilizer. Ada tele, ada OIS, telenya OIS lagi. Iya, telenya juga. Ini sih luar biasa ya. Layar AMOLED.
justru kalau mau dibilang kesalahan terbesarnya itu bukan SoC Helio G95-nya. Walaupun banyak yang bilang itu kesalahan besar ya. Kalau gue bilang sih ini udah kompromi ya, harus udah Iya. kompromi kan di sini. Buat gue pribadi Helio G95-nya itu bukan masalah. Yang besarnya itu adalah tidak punya NFC. Di Iya. kelas harga segini, ayolah. Infinix, pasang Mhm. itu NFC. Sama Setuju. mikrofon kenapa cuma satu ya? Ini agak Iya, aneh single juga sih mikrofon. sebetulnya. Jadi kalau kalian pakai tangan doang tuh ya agak repot sih memang. Iya, kalau ketutup gitu agak repot, sayangnya di situ. Jadi ini kayak apa ya, racikannya nyaris sukses. Nyaris sukses, Nyaris setuju. nyaris sukses. Mhm. Justru gue bilang, "Please jangan terlalu banyak dengerin netizen, prosesornya sih oke dan kalian ngeracik prosesor ini lumayan oke, dan Heeh. kalian bisa menggunakan prosesor ini untuk, hasil foto dan video kayak begitu tuh keren." Cukup salut bisa kayak begitu. Jadi nggak terlalu banyak komplain lah di situ. Ya ini emang aneh sih benda yang satu ini, tapi Mhm. again, seandainya, Infinix, sedikit aja nge-tuning lagi, ini Mhm. kayaknya akan jadi apa, racikan yang menarik. Mungkin next-nya Next-nya. bisa jadi ya, Inget ya NFC mungkin. dan mikrofonnya diperbaikin. Itu aja sih, kalau 2 itu udah ini, udah mantep kok. Iya, betul. Personally gue sih NFC aja sih. Kalau gue sih mikrofon. Mikrofon ya kita kan Heeh, minta pasti itu. mikrofon sih, tapi justru kalau prosesor nggak terlalu banyak minta. Mungkin mau pakai Iya. Helio G96. Oh iya, boleh boleh boleh. Nah, ya kan? Mungkin mau pakai Helio G96, belum tahu nanti kita kasih lihat kenapa Helio G96, tapi bukan di video ini ya, di Ya, berikutnya nanti kita kasih lihat. Helio betul. G96 itu agak agak lucu ternyata di situ ya. Ya oke, Oke, jadi, itu dia. itu pilihan kami. Mungkin kalian punya pilihan sendiri, ada preferensi sendiri, itu silahkan, nggak ada yang Tulis aja di salah dengan komentar, itu. nggak masalah. Terus ya kalau kalian mau bantuin teman-teman yang lain yang nonton juga kalian tulis, "Kalau menurut saya ini, kenapa? Karena begini." Nah, bisa jadi bisa jadi. Ya, preferensi kalian silakan tulis dalam komentar biar seru, biar rame, jadi ada sedikit ya lebih berwarna lah di situ ya. Mhm. Jadi kalau ada yang, belum masuk di sini itu mungkin kami merasa masih belum begitu pas, mungkin harganya agak ketinggian buat fitur yang dikasih gitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu, ada beberapa yang kita skip karena harganya rasanya agak tinggi untuk Banyak fitur yang banget ya. dikasih. Banyak ya, Hati banyak yang ha dan hati-hati di supaya sini. juga menjaga durasi supaya nggak terlalu panjang sampai 1 jam Yes. juga. Mhm. Iya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu, saran kita untuk smartphone akhir tahun 2021 yang 3 sampai 5 juta rupiah. Jangan lupa kita udah, keluarin video yang dari 10 juta ke atas, terus 7 sampai 10 ya, terus, 5 sampai 7, nah sekarang kan 3 sampai 5. Berikutnya kita akan keluarin lagi yang range berikutnya lagi, sampai ke 1 juta juga ada, dan ada satu kategori yang khusus banget. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di video smartphone akhir tahun 2021 yang berikutnya. Saya Didi Irfan, Saya Chris, sampai jumpa lagi di Jagat Review Jaga TV TV. TV.